Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صاحب الإسراء والمعراج وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيننا وبينه الحجاب وتدخلنا بهما عليه من أوسع باب وتسقينا بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. وقال تعالى: وقال أيضا: إن أول ما يحاسب به يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. وقال أيضا: جعلت قرة عيني في الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus nakhussuhu bidzikr, orang tua kita Bapak Haji Mastur, begitu juga Al-Ustadz Fakhruddin, Bapak Fakhruddin, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan semua umur ulama-ulama kita, orang-orang tua kita, pembimbing-pembimbing kita, tutuha-tutuha masyarakat yang ada di Tempakang ini, dengan berkat mereka sehingga kita semua berkumpul di sini dan desa kita ini aman, tentram, damai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, Allah kabulkan segala hajat-hajat mereka sehingga mereka selalu bisa membimbing kita untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, keluarga sabarataan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam Jumat, malam yang paling afdal. Karena besok ngarannya Sayyidul Ayyam, yalah,
Sayyid yaitu penghulu ayam hari, penghulu hari. Dan malam yang paling afdal adalah malam Jumat. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita di malam Jumat ini di dalam amalan yang Masya Allah kita tadi telah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah amalan yang paling afdal untuk malam Jumat dan di hari Jumat, yaitu kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus duduk kita mendengarkan bacaan Al-Quran dan kita duduk saling bersilaturahmi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan rahmat, sakinah, ketenangan, ketentraman di kampung kita ini. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai malam Jumat, dan hadis ini disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Syarhis Sudur. Inna a'malakum ma'rudatun 'ala Allahi yaumal khamis wa yaumal itsnain. Dalam hadis itu disebutkan sesungguhnya amal-amal kalian itu ditampakkan kepada Allah, atau bahasanya disetorkan kepada Allah, diperiksa oleh Allah hari Kamis dengan hari Senin. Setiap hari Bang Allah akan memeriksa, akan melihat. Allah melihat setiap hari, tetapi khusus untuk hari Kamis dan hari Senin itu adalah aradul khas, kata para alim ulama, yaitu ditampakkan secara khusus kepada Allah, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul khamis dan yaumul itsnain. Kemudian sambungan hadisnya, wa tu'raduna 'alal aba wal ummahat lailatul jum'ah au yaumul jum'ah. Dan dinampakkan amal kita ini kepada aba itu jamak daripada abun, aba nih aba, bapak-bapak kita, datuk nenek kita yang telah meninggal dunia, wa ummahat dan ibu-ibu kita yang telah meninggal dunia. Dinampakkan apabila amal kita lailatul jum'ah au yaumul jum'ah, wa fi riwayatin yaumul jum'ah, di malam Jumat ditampakkan amal kita nih. Kemudian sambungan hadisnya itu, apabila keluarga kita yang telah meninggal dunia tadi, abah kita, mama kita, nenek kita, melihat keluarganya yang ditinggalkan di dunia yang masih hidup itu sedang mengerjakan amalan soleh, baca Al-Quran, baca Yasin, sembahyang hajat, sembahyang taubat, macam-macam digawi di malam Jumat ini, maka farihu wastabshiru, maka mereka semua gembira dan senang di dalam kubur. Kemudian mereka senang dan mendoakan, ya Allah berkahilah keluarga kami yang masih di dunia tersebut. Tetapi apabila mereka mendapatkan yang sebaliknya, kata baginda Rasulullah, yang dilakukan oleh keluarganya itu bukan amalan soleh, mereka akan sedih dan menangis, dan mereka akan berkata, ya Allah, la tumithum hatta tahdihim. Ya Allah, jangan engkau matikan anak kami, jangan engkau matikan keluarga kami yang masih hidup yang sedang lalai itu hatta tahdihim, sampai engkau beri hidayah kepada mereka, hanya dimatikan. Itu doa orang nang keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Dahulu di buku nih, waktu ulun kelas 4 SD itu atau sebelum kelas 4 itu kami kalanggar tuh masih pakai culuk. Sini ya jualan listrik belum masuk, iyalah pakai culuk mulai rumah. Nah, jadi bulik dilanggar tuh biar bulik dilanggar. Nah, maghrib ulun dengar di rumah pertama baca Yasin, rumah kedua baca Yasin, rumah ketiga baca Waqiah, rumah keempat baca Tabarak, rumah kelima, pokoknya amalan dia semuanya. Ini adat yang seperti ini nih hilang sudah. Wah, ini ulun bulik dilanggar, di sini TV, di sini keanakan ngecek HP, di sini iyalah. Di ide lagi yang amalan ulun bahari, nini aja nini, apalagi nang habari nini ulun, nang ulun masih temu ini. Bila inya kamarian Kamis tuh sidin sudah ada. Tutupi lawang, tutupi lulungkang jasidin. Pokoknya malam ini kita beramalan berataan yang di rumah nih. Bahkan jasidin nih kayaknya nih, nah keluarga kita nih menjenguk kita malam ini baca Yasin. Jadi mama, nini, abah bila ia mbah maghrib tuh saya kong baca Yasin, saya kong sambayang hajat, saya kong sambayang, nah masing-masing beramalan. Nah ini adat hampir-hampir hilang di kehidupan kita sekarang ini.
Marilah kita hidupkan kembali dengan mengingat hadis ini, sehingga orang-orang tua kita, datuk nenek kita yang sudah meninggal tadi, mereka senang melihat kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita bertaan kawam menghidupkan malam Jumat dan hari Jumat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Malam ini satu judul aja. Judulnya adalah hadiah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah pulang daripada Isra dan Mi'raj, yaitu salat ataupun sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra mulai Baitul Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa sampai ke Palestina, salat di sana dan Nabi mengimami semua para anbiya wal mursalin. Kemudian Nabi naik ke langit yang pertama. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Suah ulun di kaluak mendengar orang baca kisah Isra ini, tapi di kaluak ulun bini orang kaluak bang. Jadi Jibril sampai ke langit pertama. Nah, maka Nabi Adam menjaga. Jadi kan sembarangan. Tak tutup langit pertama, kalau ada orang nang sampai ke langit ya. Nah, sampai ke langit siapa bukai? Yalah. Nabi Adam di situ ada. Jibril ini mengatok. Assalamualaikum. Ujarna keluar nih. Ujar Nabi Adam. Kau siapa ya? Siapa kau? Ujar Jibril. Jibril ya. Waman ma'aka dalam hadisnya tuh. Wan siapa kau? Kau wan siapa? Kemudian ujar Jibril, wan abahnya Fatimah ya. Wan abahnya Fatimah ya. Nah julun nih, kada mah hadisnya kayak itulah. Orang wan Muhammad ya, kalau dengan Nabi Muhammad SAW sidin tadi begitu, wan abahnya Fatimah aja. Allah. Kemudian dibuka oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ini rindu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, memeluk Nabi Muhammad. Marhaban bi ibni salih wan nabi salih. Sidin sambil memeluk baginda Rasulullah SAW. Marhaban, selamat datang anak keturunanku, anakku yang saleh dan Nabi yang saleh. Naik Nabi ke langit kedua bertemu dengan dua orang Nabi, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik langit yang ketiga, kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Naik ke langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Naik ke langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Naik ke langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Naik ke langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam bersandar di Baitul Ma'mur. Kemudian terus naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian beliau menghadap Allah. Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Sampai bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah, bertemu zat Allah. Padahal di sini satu maudhu, satu judul yang sangat indah untuk kita bahas, bertemu dengan Allah. Dan ini tujuan hidup kita berataan, ujar guru kita. Dua aja tujuan hidup kita nih, ujar guru kita Habib Omar, Jasidin, dua aja tujuan hidup kita di dunia ini. Satu, untuk nanti bertemu Allah, memandang wajah Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Yang kedua adalah murafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengawani Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Setiap amalan yang engkau kerjakan jersidin gawian ini apakah? Ceramah kan apakah? Bila gawian ini pikirkan dulu. Ini pacang sampai kah ke tempat tujuan nih? Menyampaikan kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad kah kada kah? Bila menyampaikan ke sana tarusakan istiqomah walaupun beretan orang memusuhi. Tapi bila amalan ini kayak apa aja, viral, kenapa, kah kisahnya orang banyak, kah orangnya, tapi kadang menyampaikan kita kepada Allah, di hari kiamat tidak bisa memandang wajah Allah, tidak bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad SAW.
jauhi itu amalan sejauh-jauhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hadiah, yang mana hadiah ini adalah hadiah yang besar, solusi daripada segala macam masalah. Seluruh masalah dunia dan akhirat di sini solusinya. Kadang-kadang kita banyak masalah, masalah keluarga, masalah gawian, masalah kada berduit itu masalah iyalah. Padaringan karing, iwa kata piulihi. Nah, ini masalah. Maka di sini solusinya. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum gembira ketika datang perintah salat. Ujar para sahabat, kalaupun 25 kali atau 50 kali sehari, maka kami siap mengerjakannya wahai Rasulullah. Ada kita nang 5 kali aja lah. Bilang, benar bujur aja Nabi Musa tuh. Nang 5 kali itu kan ngalih umatmu kaya nama menggawi menjaganya. Tapi bila keimanan kita naik maka beda. Ada orang sembahyang terpaksa, ada orang yang sembahyang merasa pahit, ada orang yang merasa sembahyang kada merasa napa-napa, ada orang yang sembahyang merasa nikmat, munajat, rukuknya nikmat, sujudnya nikmat, nangis ketika sujud tuh nikmat. Kalau kita belum merasakannya, berarti hati kita yang ditanya, bukan ayatnya yang salah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ayatnya bujur kalau siratal ladzina an'am. Kita minta selalu diberikan petunjuk hidup ini untuk berada di jalan yang lurus. Jalannya apa? Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Sambungannya tafsir ayat bil ayat nanti di surah An-Nisa, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Panjang tafsirnya. Di antaranya solihin, ibadah itu nikmat. Sampai kalau kita iman kita naik lagi terus, maka bukan nikmat, namanya asyik. Salat tuh asyik. Thabit Bunani rahimahullahu ta'ala, beliau itu saking asyiknya salat, setiap malam itu salat. Bahkan di antara orang yang salat sampai ke kubur, di kubur sini sembahyang. Thabit Bunani rahimahullahu ta'ala, beliau adalah salah seorang daripada ulama, daripada wali Allah, daripada tabi'in yang salat sampai di kubur sembahyang. Ketika dimakamkan, beliau meninggal dunia, kemudian dimakamkan. Ketika itu ada satu labinah itu papan terjatuh, atau riwayat lain ada dompet ketinggalan di situ. Kemudian ditabuk lagi kubur tadi. Orang itu melihat beliau sedang sholat di kubur. Maka kemudian orang yang melihat tadi, beberapa orang yang melihat, kemudian pergi ke rumah beliau, menanyakan, batakun, napa amalan sidin sampai di kuburnya sembahyang. Maka ujar nang bini, makanallahu liyaruddad doa. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menolak doa sidin, doa suamiku itu, doa Thabit Bunani itu. Beliau selama 40 tahun itu imbah sembahyang isya, maka beliau akan sembahyang sampai subuh. Sujud lama, nyaman, nikmat. Kemudian ujar nang bini, apabila mendekati waktu sahur, maka beliau akan berhenti sembahyang dan berdoa. Doanya seperti ini, ya Allah, seandainya engkau memberikan kepada seseorang nikmat bisa sembahyang di dalam kubur, maka berikanlah nikmat itu kepadaku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabulkan doa 40 tahun. Sehingga beliau ketika dikubur pun sholat. Nabi Musa juga dikubur, ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj diperlihatkan Nabi Musa sedang sholat di kubur beliau. Nikmatnya sholat. Penyelesaian masalah dengan sholat. Sahabat Nabi SAW 3.000 pasukan diamiri oleh Al-Ala Al-Hadrami, diutus ke Bahrain. Dulu antara Saudi dengan Bahrain itu ada lautan. Sesampainya di tepi lautan, musuh sudah membakar semua kapal dan perahu. Apa kata Ala Al-Hadrami?
kita ambil air wudhu. Maka semua orang 3.000 pasukan, mereka semua berwudhu, salat 2 rakaat kata beliau. Maka semua jemaah, semua pasukan 3.000 orang salat 2 rakaat. Habis salat 2 rakaat, maka beliau membaca pujian-pujian Asmaul Husna, Ismul A'zam yang diilhamkan kepada Ala Al-Hadrami. Di antaranya adalah orang mengamalkan Hizib Bahar. Siapa yang mengamalkan Hizib Bahar? Allahumma ya Allah, ya Aliyu, ya Azim, ya Halimu, ya Alim. Dibaca sidin Asmaul Husna seperti itu. Ada tambahan lagi sedikit. Kemudian kata beliau, ayo kita berjalan di lautan. Maka 3.000 pasukan semuanya berjalan di atas lautan. Allah jadikan lautan seperti daratan dengan sholat 2 rakaat. Ada seorang sahabat, anaknya mati, anak meninggal dunia. Sembahyang 2 rakaat, minta kepada Allah, menangis, Allah hidupkan pulang anak sidin yang mati tadi. Seorang sahabiah perempuan, ibu-ibu, hijrah dari Mekah ke Madinah. Di tengah perjalanan keledainya mati, nunggang keledai, pakai keledai, himar, keledainya tadi mati. Ibarat kita tuh cis mogok atau sepeda motor mogok. Maka kalau ini mau mogok tak diperbaiki, ini mati kisahnya. Maka beliau turun sembahyang 2 rakaat, menangis, ya Allah, ulun ini anak hijrah mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupkan lagi kendaraan ulun ini. Maka ketika itu keledai yang tadinya mati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas bin Malik, supaya banyak contohnya nih. Karena ulun contohkan nang orang wahini pula, lain orang nang dahulu. Ini kan orang dahulu nih, sahabat Nabi. Sayyidina Anas bin Malik, beliau memiliki kebun yang luas. Ketika itu tidak ada hujan, maka datang tukang kebun. Wahai Sayyidina Anas, ini kebun kita kekeringan. Kebun kita kekeringan. Ujar sidin apa? Amun kita kan, amun di daerah kita sana tuh, telepon lain apa karena supaya kalau mobil mengangkut banyu menyiram atau kayak apa? Sidin kada hat ibrik minal ma. Ujar Sayyidina Anas, ambilkan aku 1 wadah untuk berwudu. 1 wadah air, esan berwudu. Berwudu sini, sembahyang 2 rakaat. Allahu Akbar. Imbas sembahyang 2 rakaat batakun, hal ra'aita syai'an? Apakah engkau melihat sesuatu? Tukang kebun tadi mitihi, kada aja kada melihat apa-apa. Sembahyang pulang sini 2 rakaat. Allahu Akbar. Imbas sembahyang batakun, hal ra'aita syai'an? Apakah engkau melihat sesuatu? Ujar tukang kebun, kada ada. Sembahyang lagi 3 kali sembahyang. Nang ketiga, imbas sembahyang yang ketiga, hal ra'aita syai'an? Ketika itu awan bergerak. Ujar Sayyidina Anas, ittabi' hadzal sahab, ikuti awan ini. Ikuti awan ini. Maka tukang kebun mengikuti awan. Awan tadi bergerak sampai di atas kebun Sayyidina Anas radhiyallahu an, turun hujan. Dan perawi hadis mengatakan itu air hujan hanya menyirami kebun Sayyidina Anas radhiyallahu an, tidak melewati batas kebunnya. Allah datangkan langsung pertolongan Allah. Allah hujani kebun beliau dari langit dengan salat beliau tadi. Kita bang, suah kakak ini. Nah, Allahnya sama kakak dah. Allah sama. Sifat Allah tidak berubah. Yalah. Tapi hati kita yang berubah. Hati kita yang berubah. Pemakan kita kada sama dengan pemakan orang bahari. Yalah. Itu yang membuat anu benar, sehingga doa kita nih kada kabul. Nah, sembahyang. Oh, itu jar nang kisah bahari itu sahabat Nabi nang wahini bang. Yang wahini ulun kisahkan. Yang wahini. Ada orang berkisah. Sidin tuh lain orang alim dan beliau tuh masya Allah orang miskin. Ujar Sidin, waktu anakku nang kedua tuh hendak melahirkan anak yang kedua, datang bidan. Ujar bidan, ini bini kami harus operasi. Ujarnya, oh ini kan berduit, berhutang, orang ada kon mengutangi juga, kacang ada kau bayar, ngalih bayarnya, rumah halus Sidin tuh. Ujar Sidin, kan ada lagi jalan. Tulak mulai keluar rumah, tujuan masih gitu.
Masih kit mang tujuan sampai di masjid berwudu masuk masjid sambil nangis di sini sembahyang hajat 2 rakaat. Di sujud terakhir berdoa. Nah, itu Ismul A'zam yang paling tinggi itu disebutkan dalam kitab Syarhul Ainiyah. Ismul A'zam itu lain-lain bentuknya sesuai diilhamkan Allah kepada wali. Jadi lain-lain kadang-kadang. Tapi Ismul A'zam yang paling tinggi adalah ketika hati ini hanya tertuju kepada Allah, tidak tertuju kepada selain Allah. Pian aja lagi nah ya Allah. Bulat bang kadada lagi ke lain-lain. Habis dah. Harta kadada, kawan kadada, Pak Haji si anu kadada, habis semuanya. Allah aja lagi. Pian ya Allah yang menolong ulun. Habis sembahyang tawasul kepada Abah Guru Sukumpul. Jadi di sini ada 2, satu karamat Abah Guru Sukumpul, yang kedua adalah hebatnya sholat. Imbah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba jar Abah Guru Sukumpul keluar daripada mihrab, dari belakang mimbar tuh nah, keluar sini bajubah jarnya beselindang besurban menggewil jar sidin nang anak ikam sudah lahir lalakian. Maka jarnya menangis, ini kisahnya sudah meninggal Abah Guru Sukumpul. Menangis, akunya yang menangis. Apa yang kulihat ini? Imbah Madahik itu hilang sidin. Luar biasa. Bulik jar mulai nang masih kita di karumah menangis jatuh aku di sidin. Mau orang nih jauh orang kenapa ya menangis jurang tuh anak ikam sudah lahir dah. Jasidin aku tahu ya anakku tuh lahir, cuman aku menangis nih karena senangnya tadi bertemu dengan Abah Guru Sukumpul tadi. Karamat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Naik ke rumah buka lawang sudah lahiran. Ujar bidan operasi, ujar dokter operasi. Seluruh dokter di dunia mengatakan operasi, ujar Allah kada operasi kada kan. Orangnya bidan, mamanya apa urutan, lakinya dokter, lengkap sudah. Terkenal mamanya binian itu urutan, ibarat nang urutan di kampung, nang orang tahalang, tak bujur nang kayak apa, kawas ini mau urut. Nang anak bidan, nang laki dokter, operasi. Ujar Allah operasi, jor bidan nyaman aja. Ini insya Allah pinggulnya ganal, orangnya ganal aja. Insya Allah bayinya halus saja. Insya Allah nyaman aja. Ini nyaman aja. Munjar Allah operasi. Walaupun sudah pembukaan berapa? Yalah. Nah, banyak di rumah sakit. Maka solusi daripada masalah ini semuanya ini adalah sembahyang. Dan hari ini orang salah dalam menafsirkan, banyak tidak memahami. Coba pian baca Al-Quran mulai Alif Lam Mim sampai An-Nas. Setiap perintah sembahyang dikaitkan setelahnya zakat. Pasti itu yalah alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Apa kata para ulama? Coba ulun sebutkan lagi ayatnya. Wa'mur ahlaka bisolah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus ma uridu minhum ay ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin. Setiap perintah sembahyang Allah janjikan rezeki yang berkah, rezeki yang banyak setelahnya. Setiap perintah sembahyang Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan zakat. Artinya orang yang istiqamah menjaga sembahyang ini akan dimudahkan oleh Allah untuk membayar zakat. Orang yang membayar zakat itu adalah orang yang berisi emas 85 gram. Artinya orang tuh sugih, hanya disuruh untuk berzakat. Orang yang menjaga sholat, kalau tidak hari ini sugih, tahun depan lagi istiqomah, dia jaga sholat 5 waktu berjamaah, maka suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezekinya lancar dan berkah dari jalan yang tidak ia ketahui. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kisah nyata. Orang Tamiang sendiri gawian berisi truk mengangkut getah mulai Tamiang ke Banjar. Suatu hari aku disini dititipi orang duit 90 juta tahun 2000. Awas deh kisahnya, tahun 2000 90 juta tuh banyak. Ku andak di bawah lapak, hilang duitnya.
orang nak ampun duit tadi aku pada hilang ada percaya orang. Aku waktu itu jisidin anuju orangnya kayak itu nak orang ada percaya loh aku. Pokoknya jurang beli kakan bang duit nang 90 juta tadi. Cari amalan konyok-konyok jisidin, cari kayak apa caranya memulihkan duit 90 juta tadi. Kada dapat amalannya, diamalkan kada dapat juga. Mbah itu ujar orang, ada orang alim di Lampihong, tunti ke Lampihong sana. Insya Allah biasanya bila sampai ke sana apapun permasalahannya selesai. Tulak kayak juga ke sana jisidin, mulai tamiang nih. Tulak sampai ke Lampihong, datang alhamdulillah pertemuan lawan Sidin. Kenapa? Sidin yang pertama kali ditanyakan oleh orang alim tadi ujar Sidin, aku betakun lawan Ikam, jawab jujur. Kayak apa Ikam nang lawan nang 5 waktu tuh nah? Kayak apa? Ujar Sidin, ulun biasanya waktu itu 3 waktu aja atau 2 waktu setengah. Nah, paham ya Bian? Orang guyin supir truk ya lah. Oh, ya Sidin, jar orang alim tadi, jaga nang 5 waktu tuh di awal waktu berjamaah 4 bulan. Bila kada tabulik 90 juta, pabulik hak sini aku membayarkan. Ya Pak. Bila 4 bulan kada tabulik 90 juta, aku membayarkan jurang. Orang alim tadi. Bulik aku Sidin. Cuman kada ini mamalakan berat. Supir truk. Ayo. Sembahyang jemaah 5 waktu. Cari amalan lain pulang. Tapi kada mau tuh amalan lain. Akhirnya minggu itu malamnya Sidin. Ada nang ampun duit me SMS. Jurang bulikakan barang minggu ini 20 juta kami perlu benar duit. Sedangkan waktu itu kada ada sedikit pun sarupiah kada ada duit. Maka mulai malam itu juga sambil baca SMS sambil menangis Sidin. Beniat bertikat bulat. Waimpian bila bertikat bulat nih. Bertikat bulat beniat mulai malam ini hendak mengamalkan nang 5 waktu ini. Nah, maka imbah beniat tadi timbul ada SMS langsung. Kenapa jurang? Tuh karyakan pang getah aku. Nah, tuh karyakan getah. Lalu Sidin ke sana. Ku itihi 3 buah truk getah. Orang tanya menjual tapi duit kita bisi. Kepada ada duit kada dia bisi menukari nang duit langsung nih. Ujar orang bawa aja dulu satra, bawa ke Banjar dulu kayaknya duitnya. Nyari bayari ke sini. Omong kayak itu jadi ayo bawa. Tulak mulai tamiang Mbak Isya. Ini subuhan nih. Subuh pertama, mak aku Sidin subuh itu iya jam 2 singgah di Binuang ka di Rantau. Jam 2 malam menunggui sampai yang subuh. Kalau bila taliwat sampai yang subuh. Jadi di Binuang, di Masjid Binuang itu menunggu mulai jam 2. Ambil kotak amal di sini. Lain mencontan lah nih. Ambil kotak amal, bawa ke mihrab. Nah, ada waktu itu membawa duit dia 50.000. Masuk banyak waktu itu 50.000. Di sini ku habisakan nang 50.000 tadi, ku buat ke kotak amal. Kemudian angkat tangan, ya Allah nih nak kadada yang melihatnya nih ya Allah nah. Ulun duit ulun habisakan nah kesampian nah. Ya Allah tolongi ulun. Tahajud kada bisa juga aja Sidin. Nang sambayang kada bisa juga umat aja menunggui sambayang subuh tadi. Pokoknya sambayang subuh harus berjamaah. Itu dahulu. Alhamdulillah sambayang subuh berjamaah. Napa aja sih lapang benar hati ke waktu itu. Nah, sekalinya di minggu itu Allah berikan rezeki kepadaku. Orang hendak 20 juta, kawa membayari 30 juta. Dari mana aja? Nya jalannya tuh ada mau nang di bawah nang apa tilam langsung ambil buah tilam kada kayak itu. Jalannya tadi ada aja Sidin. Mudah benar. Jadi wah ini jadi Sidin, siapa kanang bangkrut? Kakawanan nih nang bawa truk kanang bawa getah, siapa kanang bangkrut? Itu bangku nasihati. Nang bini datang ke wadahku, cobai dulu nang ini. Maka Sidin orang naman cobai nang ini, masalahnya semuanya selesai. Hutang nang 90 juta tadi lunas. Ini adalah solusi daripada masalah. Nah, kemudian ulun berjanji satu hadis ulun sampaikan kepada ibu-ibu. Ini penting benar. Jadi di dalam Isra dan Mi'raj ini mungkin 30% pelajaran untuk wanita dan ibu-ibu yang dilihat oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan itu berkaitan mengenai sembahyang. Banyak wanita-wanita yang disiksa di api neraka. Ya kalau kayak itu kalau kisahnya
Ujar Nabi, aku masuk ke dalam neraka, ibu-ibu acil-acil. Kemudian aku melihat yang paling banyak berada di dalam neraka adalah wanita. Mulai saat itu Rasulullah SAW sedih, menangis sedih, setiap malam memikirkan wanita, setiap saat memikirkan wanita, sampai ketika beliau meninggal dunia, yang keluar daripada mulut baginda Nabi Muhammad SAW, An-nisa, 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 as-salah, as-salah, as-salah. Bibinian, 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 bibinian. Kenapa Nabi merisaukan bibinian, ibu-ibu? Karena Sidin melihat yang paling banyak di neraka itu adalah wanita atau ibu. Kenapa? Ada dua sebabnya. Ulun sampaikan nggak kadang, cuman pedas. Yalah, biar pedas tapi hadis sampaikan. Yalah. Yang pertama ujar Nabi, kenapa banyak wanita itu masuk ke dalam neraka? Yakfurna bil ashir. Banyak wanita yang kufur dengan suaminya, banyak yang durhaka kepada suaminya. Ya, Nabi dalam hadis itu, suaminya tiap hari ngasih makan, suaminya tiap hari ngasih memberi duit, suaminya tiap hari memberi makanan, nukarakan pakaian, baik suaminya lawan istrinya tadi. Tetapi apabila si istri itu melihat satu keburukan suami, maka dia akan melupakan seluruh kebaikan suaminya, yang diingatnya hanya satu keburukan suaminya tadi. Berat buai hak suami ini. Ujar Nabi, seandainya pada suamimu itu ada kuring bananah mulai ujung kepala sampai ujung betis, laki pian tuh nah bakuringan bananah mulai ujung kepala sampai ujung betis, kemudian pian bersihi dengan, bukan dengan sapu tangan, dijilati, dibersih mulai ujung kepala sampai ujung kaki, itu belum lagi menunaikan hak suami. Kalau karena satu masalah, lalu di malam itu si istri, ibu-ibu nih, membalikkan badannya daripada suaminya, maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh hari. Keluar rumah tanpa izin suami, lain bapadah berdulu nih tanpa izin kada bapadah, maka malaikat akan melaknatnya. Jadi banyak-banyak berilaan suami istri lah, jangan tapi dituntut hak tuh. Kalau kita sudah beranak babini, hak tuh sudah kada pakai hak lagi, banyak-banyak berilaan. Kemudian yang kedua sebabnya adalah, ujar Nabi dalam hadis, sinfani min ahlin nar, dua kelompok manusia yang belum aku lihat saat ini, mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Kada dari zaman Nabi, banyak di hari zaman. Yang pertama adalah qaumun ma'ahum siyatun yadribuna bi adnabil baqar, yadribuna bi adnabil baqar. Penguasa-penguasa, pejabat-pejabat zalim yang mengambil hak rakyatnya, itu akan banyak di akhir zaman. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Bau surga itu dicium 500 tahun sebelum masuk surga. Penguasa, pejabat dari yang bawah sampai atas yang zalim kepada rakyatnya, mengambil hak rakyatnya, tidak akan masuk surga, tidak akan mencium bau surga. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Itu banyak bermunculan di akhir zaman. Jadi Nabi, aku ada melihat di zamanku, tapi di akhir zaman banyak perempuan-perempuan berpakaian tapi telanjang. Imam Muslim di dalam syarah Muslim menyebutkan 3 sifat ini. Orang yang memakai pakaian, perempuan yang memakai pakaian dengan kriteria sifat yang 3 ini masuk di dalam hadis ini. Tidak masuk surga, tidak mencium bau surga. Rasanya pahit tapi belum sampaikan ya lah. 1. Perempuan yang memakai pakaian liput mulai ujung kepala sampai ujung betis, tapi ketahuan lekak-lekuk tubuh. Bahasa kitanya kantap. 1 masuk dalam hadis ini. Yang kedua, yasturu ba'da badaniha wa yakshiful ba'd. Panjang bajunya pian. Mulai nang ujung rambut sampai ujung betis nih panjang.
Kebanyakan auratnya tertutup, tapi sebagian terbuka. Belum nancak pak naik pesawat lah. Jadi ada orang di pesawat tuh bibinian, pakaiannya panjang sampai ke sini leh. Tapi bebaleh bajunya tuh. Mulai sini lah sampai ke sini. Baju lu ngerinya gini. Bajunya panjang sampai ke bawah itu nah. Tapi bebaleh kayak banyak baju jubah ini nah. Sampai ke sini. Hah? Orang naik pesawat tahu ya lah. Jangan sampai jelek pakaian gitu di tempat kami ya lah. Ada juga nih banyak nang orang tolak pengantin tuh banyak kita melihat. Masya Allah liput pakaiannya. Cakanya sini ada, nata buka sedikit, kenapa kali beluang. Di sini ada juga, kadang-kadang sedikit. Di sini ada sedikit. Amun India di sini. Untuk pakaian yang kayak itu masuk dalam hadis ini. Nang ketiga, pakaiannya liput, tutup semuanya, tapi transparan. Tahulah transparan. Ketahuan warna kulitnya. Maka 3 pakaian yang seperti ini, perempuan yang seperti itu berpakaian masuk di dalam hadis ini, tidak masuk surga, tidak mencium bau surga. Kalau laki-laki yang dijaga 4 perempuan, 1 ibunya, yang kedua anak perempuannya yang sudah balik, yang ketiga adalah saudarinya dan sanak bibinian, yang keempat adalah siapa sekomnya? Istrinya. Dituntut kena di hari kiamat. Amunnya ditaguh, udah ditaguh. Ada menaguh aja menasihati bawa ke majelis, bawa ke orang alim, kan apa lagi gitu. Dituntut di hari kiamat, sudah ulun taguh, sudah ulun bawa ke orang alim, sudah ulun nasihati, nya kada mau. Tapi amunnya kita kada mendidik anak kita, kada mendidik anak istri kita, kada memberitahu ibu kita akan dituntut nanti di hari kiamat. Nah, baru akhirnya ini satu hadis ini. Ujar Nabi untuk perempuan ada 4 amalan. Bila pian amalkan 4 amalan ini, maka seluruh pintu surga akan terbuka untuk perempuan itu. Silahkan masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. 4 ya amalannya. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Yang pertama, apabila wanita mau menjaga salat 5 waktunya. Kada usah sembahyang duha, kada usah sembahyang isyraq, kada usah banyak tahajud, kada usah banyak itu pang nang 5 waktu. Karena Nabi SAW paham dengan kaum wanita nih, nang beranak bersembilan, jarang ini anak bersembilan nih. Nang beranak bertiga, lo anak 2 dan beranak berdua aja bilang, nah nang bini nih, mana betul tapas, mana bemasak, mana macam-macam. Kadang-kadang ada sahur sembahyang duha, jurun sembahyang duha walaupun 2 rakaat, tapi tetap istiqomah gitu sembahyang duha nih. Sembahyang isyraq, yalah, sembahyang tahajud, yulun walaupun pian nak ada awak manui bini sembahyang tahajud bermalam-malaman, nang 2 rakaat barang. Dibanguni, kita banguni bini kita. Amun kada kawa juga, ya nang sembahyang 5 waktu ini aja dijaga, kan usah nang lainnya. Nang kedua, wasamat syahraha, mau puasa di bulan Ramadan. Nang ketiga, ini yang tangalih sedikit. Napa yang tangalih? Wa hafizat farjaha, kaitannya lah hadis tadi. Dia mau menutupi auratnya. Kira-kira di sini banyak ada majelis leh aurat bibinian tahu ya. Kalau ingin-inginnya pian-pian boleh tahu ya sudah kayak itu nah. Ada ustaz aja panas rasanya mun bakorudong tarus. Panas mun baju panjang nih nah panas. Ada apa-apa pian panas di dunia asalkan pian jadi ratu bidadari nanti di surga. 70 kali lipat lebih cantik daripada bidadari bilanya masuk surga. Kemudian yang keempat adalah wa ata'at ba'laha. Perempuan itu selama hidup dia taat kepada suaminya, tidak durhaka kepada suaminya, tidak menyakiti hati suaminya. Dalam hadis lain, ayyuma mra'atin matat, siapa saja wanita meninggal dunia wa zawjuha anha radin, suaminya itu ridha kepadanya. Pas pian bu meninggal tuh nah, laki itu dalam keadaan ridha, kada ada sedikit pun rasa apa ngarannya dalam hati nih benci atau apa, kada bajanggalan jar kita tuh ridha tuh Kang, pokoknya aku jangan laki ridha benar dengan lawan nang biniku nih meninggal. Ketika itu tuh maka ujar Nabi, dakhalatil jannah, pasti dan pasti masuk surga. Mudah-mudahan dengan acara Isra dan Mi'raj kita berkumpul di tempat ini
kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pandang kita dengan pandangan rahmatnya, dengan pandangan kasih sayangnya. Tidaklah kita keluar daripada majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah ampuni dosa-dosa kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah ya Allah tujuan kami. Kami hanya berdoa kepada Engkau, tidak ada tempat meminta selain Engkau ya Allah. Ya Allah, kami meminta ya Allah di dalam majlis yang mulia ini, dengan berkat mereka yang hadir pada saat ini ya Allah, dengan berkat para salihin ya Allah, Engkau berikan hakikat salat kepada kami, Engkau berikan hakikat iman kepada kami, Engkau berikan hakikat rukuk kepada kami, Engkau berikan hakikat sujud kepada kami. Ya Allah, berikan manisnya halawah, manisnya iman ke dalam hati kami ya Allah, manisnya tahajud, manisnya duha, manisnya menjaga sembahyang 5 waktu ya Allah, manisnya rukuk, manisnya sujud, manisnya munajat di hadapan Engkau ya Allah. Jangan Engkau matikan kami ya Allah sebelum Engkau sempurnakan salat kami ya Allah, sebelum Engkau sempurnakan agama kami ya Allah, sebelum Engkau ya Allah berangkatkan kami ke Mekah dan ke Madinah ya Allah. Jangan Engkau matikan kami dan hadirin wal hadirat semua ya Allah, kecuali kami telah berangkat ke Mekah dan ke Madinah ya Allah, untuk haji dan umrah ya Allah, untuk berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa hati ini mencintai beliau ya Allah. Sampaikanlah salam kami ya Allah dari desa Tempukung ini, Tampakang ini ya Allah, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan majlis ini kepada beliau ya Allah. Beliau senang memandang kepada kami ya Allah, gembira memandang kami ya Allah, mengakui kami sebagai umat beliau ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau matikan kami ya Allah sebelum bisa berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sakratul maut, Engkau mudahkan kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah indal maut. Ya Allah, seperti mana Engkau kumpulkan kami di tempat yang mulia ini ya Allah, dalam acara yang mulia ini ya Allah, kumpulkanlah kami nanti di hari kiamat ya Allah, di surga firdausmu ya Allah, di tempat yang paling tinggi ya Allah, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama guru-guru kami ya Allah, bersama para siddiqin wa syuhada'i wa salihin, wa hasuna ulaika rafiqan, dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Ya Rabbi bil Mustafa balligh sidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salah hilaf ampun dan maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.